أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sampai ayat 53. Alhamdulillah. Ayat ini, ayat 52 ini terusan dari ayat 51. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di ayat 51 surat Al-Maidah ini menerangkan bahwa pada orang-orang yang beriman jangan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman atau pemimpin, karena mereka di antara mereka saling menolong di antara mereka itu. Siapa saja yang mengikuti mereka, kaum Yahudi Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu minhum, maka sesungguhnya mereka ada dalam golongan mereka. Nauzubillah. Kalau kita mengikuti mereka, Allah Subhanahu wa taala, kamu termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mengakui hukum-hukum Allah Subhanahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita dengan memulai ayatnya, fataral ladzina, maka akan melihat orang yang terlihat. Siapa itu? Alladzina, yaitu orang-orang fi qulubihim, di dalam qalbu mereka maradun, ada penyakit. Bukan penyakit jantung, bukan penyakit kolesterol, bukan penyakit mata, bukan penyakit isi, tapi penyakit
kekufuran dan kemunafikan. Jadi kita akan melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit kenifakan, kekufuran dan kemunafikan, yusari'una fihim, mereka akan bergegas mendekat fihim kepada mereka, yaitu kepada Yahudi dan Nasrani. Di waktu perang Uhud, setelah Rasulullah SAW mengalami kekalahan, ada sebagian sahabat-sahabat yang pergi ke Yahudi, ada juga yang pergi ke Nasrani. Untuk apa? Allah menjelaskan ayatnya. Yaquluna, mereka berkata, yang mengikuti Yahudi Nasrani itu, nakhsha, kami takut, aing tusibana dairatun, kami takut akan terjadi bencana kepada kami. Nauzubillah. Jadi setelah takut itu mereka bergabung dengan Yahudi dan Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, jangan mengikuti mereka. Ini perhatian buat kita, bahwa ternyata kenapa kaum Yahudi dan Nasrani tidak boleh ikuti? Karena satu hal, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam mereka kaum muslimin ada penyakit. Penyakit itu adalah penyakit kekufuran dan kemunafikan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita berlindung pada hal-hal tersebut. Kalau orang munafik, kalau berkata berbohong, kalau berjanji mengingkari. Di tahun ini ada begitu, Masya Allah banyak. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang munafiknya Abdullah bin Ubay. Itulah orang salah satu tadi sahabat menjadi sahabat munafik. Nauzubillah. Dan pada saat setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak ada, Ubay bin Ubay itu menganggap dirinya Nabi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dia dekat sama Yahudi, dia dekat khususnya kaum Yahudi, dia dekat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat sekarang orang-orang yang mempunyai penyakit, yang punya dalam kalbunya penyakit kekufuran dan kemunafikan akan datang kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk memohon pertolongan kepada mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tahun 2022 ini, tanggal 24 Desember ini sudah terlihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala 1444 tahun yang lalu memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata ada di antara kita ini kaum muslimin wal muslimat juga ada penyakit. Apalagi kalau dibahas di surat pertama Al-Baqarah surat kedua Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala basarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن الناس من يقول آمنا الناس قالوا آمنا بالله. Pada saat itu di antara manusia terdapat penyakit. Penyakitnya sama, kenifakan dan kekufuran dalam kalbu mereka. Sekarang dibahas lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang mempunyai penyakit kalbu itu yang paling parah adalah penyakit kekufuran dan penyakit kemunafikan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hati kita, kalbu kita banyak penyakit. Kalau di antara kita ada penyakit iri, dengki,
sum'ah, ingin dengar, ingin terlihat. Itu penyakit-penyakit hati. Tapi penyakit hati yang paling kronis adalah penyakit kemunafikan dan kekufuran. Auzubillah, subhanallah. Itu semuanya harus kita selesaikan, harus kita obati. Kalau bapak-bapak sakit kepala saja atau juga sakit tangan, harus ke dokter minta obat, minum obat. Tapi banyak orang yang punya penyakit hati tidak dirasa, tidak pergi kemana-mana. Itu saja penyakit yang disimpan terus, tidak diobati. Padahal semuanya harus diobati. Penyakit jasmani kalau sakit ke dokter, tapi penyakit rohani banyak orang tidak mau berobat. Berobat daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, "Fas'alu ala zikri in kuntum ta'lamun." Bertanyalah kalian semua kalau kalian tidak tahu, kepada ahlinya. Kalau sekarang penyakit hati kepada siapa? Para ulama yang sudah memberikan kepada kita pelajaran bahwa dia sebelum memberikan informasi itu, ulama tersebut sudah melakukan perbaikan dirinya. Guru saya 40 tahun tidak pernah absen sholat tahajudnya. Karena kenapa? Ingin memperbaiki kolbunya, membagi hawa nafsunya. 40 tahun lebih tidak pernah cacat zikirnya. 40 tahun beliau terus berzikir sama Allah Subhanahu wa taala tanpa tidur. Kalau kita mah tidur, bisa juga kita juga tidak tidur satu hari, tapi dibalasnya 2 hari 3 hari kan itu. Kalau kita, tapi guru kami latihannya, riyadhahnya sama gurunya, sama Abah Anom 3,5 tahun tidak tidur, tidak ada yang kuat. Jangankan 3 tahun setengah, 2 hari 3 hari kita udah pusing kok. Ada juga yang pernah muridnya mengikuti kemana saja beliau pergi, tidak tidur selama seminggu, tidak ada kuat. 2-3 hari sudah mulai tidak kuat, tidak tidur selama 3 hari saja. Ini 3,5 tahun tidak tidur. Latihannya seperti kuat, jadi menahan hawa nafsu dan keinginan itu tidak ada. Jadi makanya alhamdulillahirabbil alamin. Kata Habib Lutfi, yaitu presidennya Thariqah sedunia, beliau berkata kepada muridnya Abah Awas mah, bangsa Abah Awas itu orang yang paling capek. Karena setiap hari dari langit bumi membawa 7 kali pulang pergi ke langit, kata Habib Lutfi ya, 7 kali sehari semalam itu 7 kali membawa hajat dan istighfarnya para murid-muridnya. Itu Habib Lutfi yang sudah bisa melihat kasabnya bagi orang-orang yang sudah bisa melihat. Jadi orang itu gurunya, demikiannya muridnya bisa sampai ke sana. Dengan bukan kita pergi ke sana, bukan, juga dengan zikir itu. Jadi roh kita akan nyampe ke sana. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dibersihkan penyakit hati yang nantinya akan berbekas ke ibadah. Ketika kita akan mengaji saja, begini saja nih, ada orang mengatakan, itu mah ingin kelihatan, ingin kedengar. Ini pelajaran hati maksudnya nih. Itu dimasukkan ke video untuk bukaan. Ada banyak orang. Karena kita punya penyakit hati yang susah diobati, kecuali satu, dengan zikir, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang punya penyakit hati, dia akan berlindung kepada Yahudi
dan Nasrani. Allah melanjutkan, fa'asallahu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala ayyatiya bil fathi, mendatangkan kemenangan bagi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalahnya. Au amrin, atau Allah Subhanahu wa taala memberi keputusan min indihi, di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang seperti ini, yang punya penyakit hati ini. Wa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim, maka jadilah mereka orang-orang yang dalam hati terhadap hatinya ada yang terrahasia-rahasia di dalam, menyembunyikan di dalam kolbu mereka. Nadibin, menjadi orang-orang yang mesal. Maksud yang sembunyikan dalam hati mereka itu adalah tidak cintanya, tidak mau takut, tidak mau berimannya pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dalam hatinya ada penyesalan nanti, setelah nanti di yaumil kiamah nanti, bahwa tidak mengakui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengakui, tidak ingin beriman pada Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mau beriman dan tidak melakukan apa-apa yang telah digariskan oleh Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ma'asarru, mereka merahasiakan di dalam anfusihim, dalam qalbu mereka, nadimin, bani orang-orang yang menyesal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa yaqulul ladina amanu, maka berkatalah orang-orang yang mempunyai jasad, raga, nyawa, yaitu kaum mukmin, kaum beriman yang ikhlas, yang beriman pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang mempunyai penyakit tadi, yaitu penyakit dalam hatinya, penyakit kemunafikan dan kekufuran, sambil mengolok-olok mereka, ahaula illadhi, apakah ini orang-orang aqsamu billah, yang telah bersumpah billah atas nama Allah, jahda aimanihim, yaitu dengan sumpah yang dengan sebenar-benarnya. Mereka ditanya, kaum muslimin kata begitu kepada orang yang tadi punya di dalam hatinya punya penyakit. Innahum la ma'akum, maka sesungguhnya mereka adalah bersama mereka, bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Habitas, maka celakalah, binasalah, a'maluhum, seluruh amal ibadah mereka. Wa asbahu, dan jadilah mereka khasirin, menjadi orang-orang yang rugi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi kalau kita ingin, alhamdulillah kita sudah tidak ingin, ya, tidak ingin sesuatu yang kata Allah tidak boleh, alhamdulillah. Jadi makanya melaksanakan perintah Allah itu sangat berat, menjauhi larangan juga sangat berat. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik, dan selalu membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami Allah ke jalan yang lurus. 17 kali kita minta sama Allah Subhanahu wa taala minimal dalam sholat. Alhamdulillah lurus. Karena begini, kata Allah tidak boleh, seringkali kita dilakukan gitu ya. Ada yang dilarang sama Allah, kita laksanakan. Ada yang diperintah sama Allah, kita jauhkan. Masya Allah, banyak. Makanya larangan Allah itu amat sangat berat, dan juga perintah-perintah Allah juga sangat berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk gitu. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita,
Setiap pengajian kita selalu ditutup dengan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik, Itu yang akan supaya kita jangan lurus. Jangan sampai pada saat kita sudah capek-capek kerja, punya keluarga anak, tapi pada saat meninggal dunia kita menjadi golongan orang yang khasirin, menjadi orang yang rugi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita amal kita jadi tidak habitus a'maluhum, mustah semua amal kita, sholat kita, ibadah kita yang lain mustah semuanya. Kalau apa-apa yang sama Allah dilarang kita laksanakan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemarin dalam khutbah kita sering mendengar dalam khutbah Jumat kemarin, kita sholat tahajud, sering tahajud, tapi rezeki kita katanya biasa-biasa saja. Sholat duha minal rezeki, tapi rezekinya biasa-biasa saja. Jangan lupa kita mah tetap terus gitu ya. Walaupun tahajud tidak dikasih rezeki, tetap terus jalan terus. Seperti kita mendaki kalau mendaki gunung pakai tambang, ya. Kita terus daki, kita sholat tahajud, semua tahajud. Walaupun rezeki tidak dikasih, tetap terus sampai di mana? Nggak tahu pokoknya terus saja. Jangan lupa terus saja. Sampai sekali mendaki, jangan sampai turun lagi. Kita terus daki. Sampai mana kita di daki sampai tidak tahu pokoknya gimana Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita tahajud, salat duha, salat macam-macam dan lain-lain. Terus saja gitu. Walaupun kita tidak punya belum kata Ustaz Jakmat belum lillahi taala, terus saja pokoknya. Berusaha terus pokoknya. Walaupun kita belum kasih tadi ada rezeki bukan urusan kita. Kita kewajiban kita terus melaksanakan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mendaki tadi. Makanya kata Allah guru sudah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali, menaik tali, terus dipegang aja. Gitu. Jangan dilepas. Kalau lepas kita akan jatuh. Kalau udah jatuh, tadi habitat a'malum wa asbahul khasirin. Amal kita akan musnah dan kita menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun amal kita terus saja pokoknya. Jangan walaupun tidak dikasih apa-apa sama Allah Subhanahu. Belum saatnya gitu ya. Belum saatnya dikasih sekarang. Nanti juga akan dikasih. Insya Allah pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita berdoa, kita melaksanakan amalnya apa saja, kita tidak dikasih, bukan tidak dikasih, tar dulu. Nanti kalau sudah waktunya akan dikasih. Seperti begini, seperti ada contoh. Ada anak kecil 5 tahun, ayahnya minta, "Ayah, saya minta motor ADP 150." Wah, ayahnya kaget. Anak 5 tahun minta motor Honda DP 150 yang kencang gitu. Kata ayahnya apa? Dah, ayah akan kasih, tapi bukan sekarang. Kalau kamu kasih motor sekarang, kamu akan celaka nanti kalau itunya. Nanti kalau kamu sudah dewasa, baru ayah kasih. Nah, gitu. Seperti kita juga nih, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu berdoa kepada Allah, tenang aja, nanti pada saat nanti saya akan kasih. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau kita sholat tahajud, duha, jangan sholat apa ya, biarin saya kalau belum sekarang tidak dikasih. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya dengan penuh keyakinan. Yakinnya yang penting, yakinnya itu yang pentingnya itu. Kalau tidak yakin, tidak akan diberi. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, memang kalau tidak biasa para mubalik memberikan informasi itu, tadi tidak memberikan alatnya, gitu. Bagaimana supaya kita lillahi ta'ala? Ya kan ya, lillahi ta'ala itu kata pengusaha guru kami Aba Awas, lillahi ta'ala itu dalam hatinya selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya, yaitu zikir hobi. Kalau kita zikir hobi,
ngaji saja, ngaji begini saja, mulut berkata, tapi kalau berterjemah sama Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah. Terus sambung sama Allah Subhanahu, itu kuncinya. Kuncinya lihat itu, itulah yang menyebut. Yang kita sampai sama Allah Subhanahu wa taala ini ya. Zikir hobinya, kita sholat mah sampai jidat sampai sajadah. Tapi banyak orang tidak sampai Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikannya kita itu sama Allah, usul itu ini aja. Oh, punya terus sama Allah. Nah, berzikir menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang belum juga lillahi taala, mungkin qalbunya tidak pernah menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu. Kuncinya itu semuanya apa aja? Mau zakat, mau puasa, mau sholat, mau sekalian ke masjid, ke Baitullah saja, ke haji atau umroh. Kalau itunya tidak dibawa, qalbunya tidak dibawa, jika kita tidak dibawa, ibadah kita hanya sampai ke Mekah dan Madinah, tapi tidak ibadahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu penting punya zikir khafi itu. Dalam sholat zikir hobi, dalam jalan zikir hobi, tidur zikir hobi, wudu zikir hobi, semua itu yang menyambungkan yang sampai kepada Allah itunya. Gitu maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi intinya semuanya ibadah itu di situ, di zikir hobinya. Kata bangsa dulu kami, nikmat yang paling besar adalah nikmat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita khusyuk, ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ada dalam zikirnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Alhamdulillah sudah sampai ayat 53. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi ayat ke-54. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, sehat wal afiat dan kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Wallahu a'lam. Mohon maaf lahir batin di akhirat. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wa minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.